Kami sungguh bersyukur karena Engkau di tengah-tengah kami setia dan Engkau membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Saya mau tanya, siapa yang dalam hidupmu hari-hari ini Anda pengen betul-betul ngerti apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu? Angkat tangan tinggi-tinggi, oke? Malam ini saya mau buat sesuatu yang berbeda. Dan saya sungguh mengharapkan kerjasama Anda. Kalau apa yang saya tadi nanti ungkapkan itu betul, saudara, tolong dengan berani Anda maju ke depan. Saya tidak akan permalukan, saudara, percayalah. Tidak ada orang dipermalukan, tapi saya ingin 3 orang nanti berani maju ke depan dan bawa Alkitab, saudara. Oke? Seperti apa bentuknya? Kita lihat, tapi saya mau ajak Anda lihat klip acara kebersihan kita, bersih-bersih. Saudara tahu ini ajaib sekali. Kalau Anda pernah, siapa yang hadir hari Jumat kemarin? Alright, saya ini lagi teler banget, saudara. Badan saya capek sekali. Rasanya pengen pulang, pengen pijetan, tapi belum ada yang bisa dipanggil untuk mijeti badan saya. Kepengen tidur rasanya, tapi saya mau berkata bahwa ada banyak hal yang ajaib terjadi. Kalau Anda perhatikan, Tuhan itu punya pasukan aneh banget ya. Pasukan kebersihan kita aneh. Yang biasa ya adalah Anda sekalian, semua kita yang kerja gitu. Tapi kalau kita perhatikan ada 170 saudara sepupu kita yang bukan orang gereja dengan pakaian mereka ikut pakai kaos dan percaya bahwa bersih di dalam, bersih di luar, suci di dalam, suci di luar, saudara ya. Itu ajaib. Dan sekian puluh yang tidak kelihatan di depan itu pasukan waria sebetulnya. Sebetulnya kalau itu bisa dikoordinasi lebih bagus, itu akan luar biasa. Anda bisa bayangin kalau 3 kelompok ini jalan serentak keluar, menurut saya makin menghebohkan. Dan teman-teman waria ini sangat ekspresif sekali. Saya dengar ketika mereka bersihkan di Gajah Mada, lihat temannya lagi ngamen. Langsung dia, mbak, ayo ikut mbak. Ikut. Ada tambahan tenaga di tengah jalan, saudara. Luar biasa. Apakah ada di antara saudara yang Anda ketika Anda dengan Tuhan, saudara dapat 1 atau 2 ayat yang sangat kuat Anda berkata, ini seperti rema dalam hidupmu. Ada? Oke, silakan 1, 2, satu lagi yang angkat tangan boleh maju ke depan sebentar. Bawa Alkitabmu. Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut ini harus ada jarak kira-kira 200 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Oke. Apa yang kamu rasain dengan ayat itu? Generasi yang seperti Pak Agung kemarin sampaikan itu. Oke, melewati jalan yang belum pernah dilewati. Oke, kamu. Filipi 3 ayat berapa? ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa beritanya dan persekutuan dalam keberitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Oke, udah itu ya. Oke, Pak Enggi. Yesaya 21, 16 dan 17, Pak. Coba yang keras, Pak. Yesaya berapa? 21 ayat 16 dan 17. Oke. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Beni Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Alright, silakan duduk. Saya mau beritahu saudara bahwa Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merahnya. Ada garis penghubungnya. Tuhan memberikan kepada kita firman, itu selalu ada kaitannya. Nah, apa yang Tuhan mau bicara buat kita sebenarnya pada petang hari ini? Yang pertama, ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Tuhan mau berkata bahwa kita hidup pada zaman yang sangat berbeda sekali. Kita melihat bahwa selama ini kita tinggal di antara orang-orang Kedar,
mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita selama ini hidup dalam tanda petik ketakutan. Apapun yang kita mau buat, kita berkata, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ada problem dan sebagainya. Kita mengerti bahwa itu memang kenyataan. Di berbagai tempat kita tahu terjadi tanda petik berbagai macam benturan oleh karena keyakinan yang berbeda. Tapi saya juga ingin Anda mengerti bahwa bagaimanapun Tuhan itu mengasihi semua orang Indonesia. Semua bangsa, semua suku, semua kaum Dia cintai. Dan Tuhan mau berkata bahwa setiap hal, setiap bagian, setiap orang, setiap kelompok, apapun itu bentuknya, selalu ada masanya ketika itu harus berakhir. Dan dari apa yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan mau berkata, dalam kurun waktu yang sangat singkat, hanya dalam waktu 1 tahun, kekuatan mereka akan habis. Ada suatu masa di mana kekuatan itu akan habis dalam kurun waktu hanya 1 tahun lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah dimulai? Kalau kita melihat akan apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, saya berkata, iya, itu mungkin, kemungkinan besar sudah dimulai. Apa yang kita alami dalam 3 bulan terakhir, itu sebuah fenomena ilahi. Itu bukan pekerjaan tangan manusia. Anda boleh punya uang, engkau boleh memberikan apapun kepada orang lain. Kalau itu bukan maunya Tuhan, akan ujungnya sangat tidak baik. Engkau boleh punya kegiatan apapun, engkau boleh punya berbagai macam hal yang bisa engkau sodorkan untuk membawa puluhan ribu orang datang berbondong-bondong ke Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tadi siang saya ketemu dengan seorang saudara dan dia cerita, saya ketemu dengan maminya Yohanes dan dia cerita, mereka punya keluarga itu punya pembantu, namanya siapa ya, dia bilang tadi Jumiem atau Juminten, saya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba selang beberapa hari ini mereka itu baca di koran, nonton di TV bahwa ibu ini bekas pembantu rumah tangga dari keluarganya itu muncul di media. Dia nangis-nangis, dia ceritakan kondisinya, rupanya dia itu bekas penghuni tanah yang di Cakrawala yang kena gusur. Ngerti saudara? Dan kemudian hidup di bawah kolong jembatan. Lalu diliput oleh pers dan dia nangis-nangis. Ceritakan semua penderitaan yang dilewati. Lalu kemudian ini Ibu Ani ini bilang, kita cari yuk, kita cari. Siapa tahu dia mau kerja lagi sama kita daripada kesian di sana. Lalu keluarga ini masuk ke kolong jembatan, cari ibu ini. Akhirnya ketemu. Dan ketika ketemu, ditanya, mau nggak lagi kamu kerja dengan kami? Karena ini orang kerjanya bagus. Dan dia berkata, ntar ya saya tak minta izin suami dulu. Kalau suami saya mengizinkan, saya mau kok kerja lagi untuk menambah nafkah buat keluarganya. Lalu kemudian tanpa ditanya, dia berkata, tahu nggak Bu, katanya, tiap 2 minggu sekali kami ini ke gereja. Ada penyembuhan alternatif katanya. Pokoknya tiap 2 minggu sekali dijemput sama Daihatsu, pokoknya disediakan, kami dibawa ke sana. Dia bilang seneng. Yang sembuh banyak. Dan dia bilang ini di kolong jembatan ini sekian puluh orang ini semua pergi. Anda bisa bayangkan bahwa belum pernah dalam sejarah kota ini, sejarah bangsa ini, sampai kolong-kolong jembatan mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Bukankah ini sebuah pekerjaan Tuhan yang ajaib? Cerita kedua saya dengar tadi, dan ini ada begitu banyak cerita yang kita dengar dalam masyarakat. Kalau Anda bisa mengambil berbagai cerita ini akan ajaib sekali. Cerita kedua saya dengar, ada seorang bapak di sebuah desa sakit. Pemimpin agama setempat melarang dia ikut di KKR anak raja. Dimarahi, kenapa kamu ke sana dan sebagainya. Itu beda dengan kita. Tapi ini orang sakit. Nah, orang sakit itu tidak peduli seringkali. Apapun, bagaimanapun, yang penting aku apa? Sehat.
Saya beritahu saudara ya, orang sakit yang membutuhkan kesembuhan, apapun akan dikerjakan. Saya masih ingat satu hari ada orang sakit dan dia sudah dalam keadaan koma di rumah sakit. Tetangganya datang mendekat kepada keluarga ini yang lagi sedih karena ada anggota keluarganya yang sakit. Anda tahu mereka berkata apa? Sebetulnya ya ada pengobatan yang manjur katanya. Tapi maaf loh, jangan tersinggung. Beberapa orang melakukannya dan berhasil. Loh, diobati pakai apa? Pakai itu, kita katanya. Kita diambil terus dimakankan. Itu ada khasiatnya. Saya beritahu, saya mau tanya buat saudara. Kalau Anda mendengar itu, Anda mau kerjakan tidak? Tidak kan? Karena engkau sehat. Tapi ketika engkau sudah tidak bisa apa-apa, orang berkata, maka nanti kamu sehat. Engkau akan lakukan loh saudara. Kalau pilihannya makan atau Anda mati, orang akan makan daripada mati. Iya kan? Itu manusia loh. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang ikuti akan pengobatan yang ajaib, minum air seninya walaupun tanpa ada rasa seni di dalamnya. Ya serius, dan dia mengaku lebih sehat loh. Mari kita buat botolan atau mungkin dibuat seperti aqua begini, cita rasanya bisa macam-macam, bisa pete, bisa sate kambing, ya itu tergantung yang dimakan. Tapi itu terjadi loh. Untuk sebuah kesehatan, orang melakukan apapun juga. Makanya kalau Anda baca di Alkitab, yang membuat Yesus terkenal, di awal itu bukan khotbahnya. Karena khotbahnya orang gak mudeng, kagak ngerti. Tapi mereka kagum dengan mujizat yang dia buat, dan orang berbondong-bondong datang kepadanya. Nah ketika orang ini dilarang oleh pemimpinnya, dia tidak peduli, dia berkata, aku sakit. Dan kemudian dia datang di KKR Anak Raja. Dan ajaibnya Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Saudara tahu ya, yang tidak terekam dalam kamera kita ini banyak banget. Itu banyak cerita, orang sampai di rumah baru sadar setelah beberapa hari, loh aku ini waras. Saya dengar cerita gitu banyak sekali. Dan semua cerita kalau Anda dalami sangat mengharukan sekali. Nah, lalu kemudian dia sembuh, dia pulang ke desanya, ya sudah. Beberapa hari kemudian, si pemimpin yang marah-marah dengan dia sakit. Dan dia berobat ke dokter, tidak diketahui penyakitnya apa, tapi dia sakit. Nah orang ini yang sembuh, ikut waktu saya ngajari bagaimana mendoakan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda masih ingat. Waktu itu saya minta dua hal. Satu, harus pakai nama Yesus. Kalau tidak, kualat. Gitu? Yang kedua, jangan cari uang. Setelah sembuh, terus minta persembahan. Tidak boleh. Harus diberikan dengan cuma-cuma. Nah, orang yang sembuh ini datengin pemimpinnya. Dan berkata, Pak, boleh nggak saya mendoakan? Saya ini sudah sembuh. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, orang sakit, saudara, loh, suruh makan, minum air art water, air seni itu, gitu. Bahasa kerennya art water, air seni. Awe, ntar dimarahi perusahaan awe kita. Art water, art water itu kayak lemah gempa itu broken land, tanah mas golden land, berok saya tidak tahu Inggrisnya apa, saudara. Kenapa diberi nama berok? Banyak yang kata, perlu diteliti kenapa harus diberi nama berok? Nggak tahu ya. Lain kali kita diskusi. Sudah mana tadi kok hilang? Art water. Nah orang ya, kalau Anda sudah dalam keadaan sakit nih, kalau cuma dikatakan mau nggak saya doakan, mau saudara. Suruh apa? Pokoknya percaya. Kan gitu kan? Kayak Pak Victor itu percaya Gusti suwe. Pak Victor itu orang Makassar loh. Dalam waktu cepat dia bisa belajar bahasa surga. Apa itu? Setan orang doyan, demit orang dulit itu. Nah ini orang didoakan, mau.
ditumpangi tangan dalam nama Yesus. Sembuh, saudara. 2 minggu kemudian, orang ini ngajak orang kampung, ayo ikut, apik kok, waras katanya. Bayangin, makanya sekarang ini, yang bagi undangan berantem dengan yang menyediakan makan dan urusan gedung. Karena mereka minta 40.000 tiket atau kupon masuk. Ayo, ini jumlah tidak tahu akan sampai seberapa. Tapi saya percaya itu, dalam waktu setahun kekuatannya habis. Dalam nama Tuhan Yesus dalam waktu setahun habis, saudara. Sebab ini Tuhan lagi bekerja dengan luar biasa. Oh, saya tambah semangat. Nanti hari Jumat kita buat lagi kan. Saya mau ajari mereka lagi mendoakan orang sakit. Dengan begitu kita kirim misionari tanpa sekolah Alkitab, tapi powerful, lebih mandi, tokcer daripada saudara mendoakan orang sakit. Anda mendoakan malah orang malah geli kok. Mampu uyek-uyek terus dah mari-mari. Ini orang cuma numpangi tangan sekali dan bom, terjadi kesembuhan. Roh Tuhan lagi bekerja dengan kuat di tengah-tengah kita. Dan Yesaya berkata, dalam waktu 1 tahun kekuatan mereka habis. Saya yakin itu. Karena sebetulnya Tuhan lagi kenceng, ngebutnya luar biasa. Saya cerita dengan saudara kan kemarin Jumat. Anda bisa kebayang nggak? Kita ini baru masuk 3 bulan lebih dikit nih, tahun 2007. Ke depan saya melihat, kita sudah punya mobil tambahan berapa? Nanti Anda kalau keluar di depan Holy Cafe, Anda lihat ambulansnya sudah colorful, warna pelangi. Tuhan memberikan perjanjian kepada umatnya. Yang sakit gigi boleh antri, tapi gak ada dokternya, jadi ya Mr. Bean dokternya boleh juga di sana. Tapi saya beritahu sudah, itu luar biasa loh. Kita akan punya, kita sudah punya itu mobile, kita punya klinik berjalan. Ada bus 4 sudah berapa tuh? 6, sudah 6 Tuhan berikan buat kita. Nanti untuk dapur umum tambahan 3 truk, berapa? 9, ditambah nanti mobil untuk laser, katarak dan sebagainya, 10 loh saudara. Siapa yang bisa berikan itu kalau bukan Tuhan? Dan kenapa Tuhan begitu antusias? Karena ini waktunya. Karena Tuhan harus mempercepat segala sesuatunya. Sebab Dia segera datang yang kedua kali. Roh Tuhan lagi bergerak dengan kuat di tengah-tengah kita. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan rohnya sendiri. Dan saya percaya dalam 1 tahun kekuatan mereka akan habis. Anda coba lihat fenomena itu. Kita buat kebersih-bersih kota. 170 mahasiswa yang ikut. Ditambah ada 1 sekolah lagi. Di daerah mana Boja itu. 200 siswanya. Hampir semua itu. Saudara sepupu kita. Datang ke Valentine ikut. Dilarang sama sekolahnya. Waktu kebersihan takut dengan wali kota. Diizinkan lagi. 200 ikut kerja. Saudara bisa bayangkan enggak? Mereka masuk di gereja. Anda bisa bayangin dengan pakaian mereka. Bisa pakai kaos kita. Dan berkata, kami ini partisipasi dengan jemaat gereja. Coba kalau bukan Tuhan. Saudara kan tidak mau tuh. Kalau hari ini misalnya, yang pria saya berkata, loh maaf loh ya. Ayo Anda ikut dengan kelompok. Anda kan tidak mau tuh. Enggak berkata, enggak dong. Itu sebuah gap yang besar sekali. Kok bisa tembus? Jelas Tuhan yang membuat semuanya dijembatani dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Supaya apa yang Tuhan katakan di Yesaya itu tergenapi. Hari ini Tuhan bicara ke kita. 2 hal Anda perhatikan. Yang pertama, orang percaya harus berani masuk daerah baru. Orang percaya harus ikut kemana tabut itu pergi. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, lihat akan tabut itu. Kamu harus buat jarak supaya bisa melihat tabut itu kemana. Sebab ini tempat yang belum pernah kamu masuki sebelumnya. Karena 40 tahun mereka muter di padang gurun, mereka lewat tempat yang pernah mereka masuki. Waktu mereka menyeberang Yordan, Tuhan berkata,
Sekarang bukan muter loh, kamu akan masuk ke tempat yang belum pernah kamu masuki sebelumnya. Gereja, orang percaya, Anda dan saya, tidak boleh lagi berpikir seperti yang sudah-sudah. Cara berpikir kita harus baru, karena Tuhan membawa kita ke sebuah alam yang baru. Coba Anda pikirkan apa yang sedang Dia kerjakan di tengah-tengah kita. Saya ini bertobat umur 17. Sudah hampir 30 tahun loh saya ikut Tuhan Yesus. Hampir, belum lah. 28 tahun. 28 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Saya ngerti soal gereja sudah dari kecil. Dari kecil. Saya sekolah minggu dari kecil. Saya ngerti seumur hidup saya lah. Saya ngerti yang namanya gereja dan apa yang gereja buat. Gereja sebagian besar isinya kebaktian. Ada bagian kecil namanya diakonia. Itu membantu uang recehnya dipakai untuk diakonia. Tapi uang-uang besarnya dipakai buat gedung dan sebagainya. Sebagian besar yang dikerjakan hanya kebaktian. Tapi tiba-tiba Dia berkata, aku bawa engkau masuk ke sebuah alam yang baru. Ke sebuah areal yang baru yang belum pernah kamu masuki sebelumnya. Dan lihat apa yang Dia buat hari ini. Saya beritahu, duit untuk beli buat bangun apa itu dapur umum di tangan sudah. Kita lagi nunggu, akan di set up, diatur. Ini akan dibuat luar biasa. Kami baru rapat minggu lalu dengan orang yang akan menginstal alatnya. Saudara tahu kita ingin tiap hari kelak memberi makan gratis 5.000 orang. 5.000 loh. Berarti kalau kita beri telur satu nih di nasi itu, kita buatin telur balado misalnya ya. Anda tahu harus ngelupas kulit telur berapa? 5.000. Kalau pakai tangan yang terkelupas bukan kulit telurnya, tanganmu putung saudara. Ngerti? Itu ada mesinnya sendiri. Nah, sejak kapan gereja memikirkan beli mesin untuk ngupas kulit telur? Enggak ada lah. Enggak pernah dengar kan? Ini daerah baru yang Tuhan bawa kita masuk. Sejak kapan? Kita bahkan kalau bisa ini, saya dengar di Cina ada satu perusahaan catering memberi makan tiap hari 200.000 karyawan. Itu ya, cuman begini nih saudara. Beras nih, dimasukin. Di ujung sana, sudah jadi nasi, dan di packing. Dan orang Cina bisa makan, tanpa sakit perut. Luar biasa, sehingga dia bisa membaca karya-karya orang lain dengan lebih semangat lagi. Tapi itu kan semua teknologi. Dan kita akan punya dapur umum yang cukup besar, minimal 1.000 meter. Dengan 3 truk akan diberikan nanti untuk mendistribusikan ke seluruh kota. Anda bisa bayangin nggak? Itu efeknya akan begitu besar. Sejak kapan Anda pikir gereja masuk areal itu? Sejak hari ini Dia berkata, kamu mesti perhatikan kemana tabut membawa kamu. Nah, masalahnya orang Kristen ini, cara mikirnya susah dibarui. Kita nggak berani untuk melewati sebuah areal baru. Kita nggak berani. Kita nggak berani untuk berkata ini belum pernah dimasuki, tapi Tuhan bawa aku ke sana, aku akan masuki. Sebab sebuah kemenangan tidak bisa terjadi dengan cara lama. Kalau Anda mau menghabiskan kekuatan lawan, kekuatan iblis dalam waktu singkat, Anda pakai cara pola lama, nggak bisa. Siapa yang pernah nonton film Troya? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Itu kan ceritanya itu legenda sih, saudara. Sampai hari ini nggak bisa dibuktikan bahwa itu betul terjadi, tapi itu legenda. Itu ada kota Troy, dikepung oleh musuh.
Bertahun-tahun perang terus, tidak bisa ditaklukkan. Sampai satu hari mereka harus punya sebuah trik baru. Apa yang mereka buat? Mereka buat patung kuda dari kayu, gedenya luar biasa. Dan di dalamnya diisi tentara yang elit, tentara khusus. Kemudian mereka taruh itu patung kuda di pantai. Dan prajuritnya ditarik mundur semua dengan kapalnya, meninggalkan pantai Troy. Orang-orang di benteng itu berkata, kita menang. Mereka mundur. Dan sebagai rasa kalah mereka, mereka beri kita kuda begitu besar. Beberapa orang berkata, bakar aja itu kuda. Tapi para orang-orang Troy yang mabuk kemenangan berkata, itu simbol kemenangan kita. Bawa masuk ke benteng, dibawa masuk ke benteng. Dan malam harinya mereka pesta sampai mabuk semua. Dan waktu mereka mabuk itulah pasukan elitnya lawan itu turun keluar dari kuda kayu. Mereka buka gerbang kota. Mereka beri tanda. Dari tengah laut dalam waktu sekejap ribuan kapal musuh merapat lagi. Dan dalam satu malam benteng Troy habis. Kalau mereka perang pakai cara konvensional, mereka tidak bisa. Orang harus diajar perang dengan cara lain. Dan Tuhan Alkitab berkata, kasih setia Tuhan selalu apa? Baru setiap pagi. Dia bukan Tuhan yang konvensional. Dia bukan Tuhan yang monoton. Dia ciptakan Anda pun, tiap orang berbeda, sangat berbeda. Bagaimana kita bisa memberikan ke Tuhan sesuatu yang monoton, yang konvensional? Anda pikir pengalamanmu 20 tahun lalu adalah segala-galanya dengan Tuhan? Saya berkata, no way. Kalau Anda berpikir seperti 20 tahun yang lalu, hari ini kok nggak kemana-mana. Bahkan kalau Anda berpikir seperti 5 tahun yang lalu, hari ini kita nggak kemana-mana. Jangan dipikir kita buat KKR itu semua orang happy loh saudara. Semua orang Kristen happy. Enggak. Inilah. Tapi saya belajar kok. Tuhan itu kasih setianya baru setiap pagi. Kalau setiap pagi dia berikan yang baru, apa anehnya dia berikan cara yang baru? Apa anehnya dia buat manuver yang baru? Apa anehnya? Yang aneh kita yang kolot saudara. Nah Anda masih muda loh, saya beritahu. Jangan hidup dalam kekolotan. Engkau hidup di abad 21, Anda mesti bermanuver dengan cara Tuhan abad 21. Ada begitu banyak hal yang berubah dan berbeda hari-hari ini. Nah, saya mulai melihat itu. Ada sesuatu yang berbeda Tuhan buat di tengah-tengah kita. Saya harap Anda bisa ngikuti itu. Kalau Anda hanya berpikir seperti caramu berpikir 3-4 tahun lalu, gereja kebaktian. Nggak bisa. Perubahan akan dibuat Tuhan. Dan Tuhan terus buat perubahan. Nah, dia menurut saya Anda harus siap dengan perubahan. Ada buku bagus kalau Anda mau baca. Buku sekuler sih. Who Moved My Cheese? Siapa yang singkirin kejuku? Tentang tikus-tikus ini. Ada tikus yang gampang beradaptasi dengan perubahan dan dia survive. Ada tikus yang tidak mudah beradaptasi dan dia akhirnya mati. Ketika tumpuan kejunya dipindahkan, dia kelabaan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai dari buku itu, orang membuat sebuah judul, berubah atau punah. Tuhan mau berkata, biarlah kita jadi orang yang fleksibel. Bisa ikuti kemana rohnya membawa kita. Ini areal yang total baru. Untuk bisa menaklukkan musuh dalam setahun, butuh sebuah areal baru. Butuh cara baru. Butuh tindakan baru. Butuh segala ide baru. Dan itu yang sedang Tuhan gerakkan di tengah-tengah kita. Coba Anda perhatikan semua yang jadi booming hari ini.
Anda, siapa yang pernah makan McDonald? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang belum pernah makan McDonald di kota ini? Angkat tangan juga. Tolong dibayari kalau belum pulang. Anda tahu McDonald? Dimulai dengan pendirinya ini orang yang lihat di Amerika. Orang itu antri beli burger. Antrian panjang waktu pagi. Dia lihat, aduh, kok antri ya? Dan dia mulai mikir. Dimulai dengan sebuah kebiasaan. Orang Amerika tidak mengeluh karena antrian kok panjang. Itu biasa buat mereka. Anda kalau lihat di desa, orang cari air harus turun ke sungai. Anda berkata, berat ya, buat mereka tidak. Itu biasa buat mereka. Waktu kita mendapatkan teknologi yang lebih ringan, lebih hebat lagi, kita berkata, ini lebih baik. Nah itu sama, zaman itu tidak ada orang mengeluh. Dia lihat begitu. Dan dia berkata begini, gimana caranya bisa buat burger yang cepat, datang, jualin, makan, terus begitu. Keluar McDonald, saudara. Simple. Dan anehnya dia buat beda. Kalau yang lain mereknya, dia buat boneka. Itu badut. Maaf. Ini pinter loh. Karena badut itu menarik anak-anak. Dalam keluarga kalau mau makan, anak itu suaranya mayoritas. Badut. Seorang tuanya makan badut, saudara. Di tempat badut ada. Itu sebuah hasil pemikiran terus-menerus. Kalau Anda ngerti perusahaan mobil misalnya, Anda lihat laboratoriumnya, lihat perencanaannya. Tiap kali peras otak, nemukan model baru, bentuk baru, mesin baru, semuanya baru. Kita orang Kristen kuno. Woi kebaktian, sebar, kebaktian. Ya sebeginilah, mau apa lagi? Kuno banget. Padahal kasih setianya baru setiap hari. Tuhan ciptakan Anda dengan wajah yang berbeda-beda kan? Serius. Lihat sebelahmu beda dengan saudara. Anda boleh kembar sekalipun, tetap beda. Beda. Ini loh. Sidik jari beda. Gambar bisa miliatan model. Itu ajaib sekali. Semuanya beda. Orang tahu ada bagian mata yang beda. Banyak hal yang dia buat dalam hidup manusia beda. Bagaimana kita tidak mau beradaptasi dengan cara Tuhan yang baru. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang dengan ide-ide cemerlang. Mengizinkan Tuhan memakai otak kita dan hati kita untuk berkata, Tuhan pakai aku dengan cara baru. Gimana caranya? Anda lihat anak raja itu masuk begini. Gimana masuknya gampang, keluarnya gampang. Caranya gimana? Bagi berasnya gimana? Seringkali kita hanya berkata, ya memang begini. Nah kalau sudah Anda berhenti di situ, engkau tidak bisa dibawa Tuhan bergerak lebih jauh lagi. Nah perhatikan baik-baik. Dalam waktu setahun, dalam tidak lama lagi, kekuatan mereka habis. Tapi habis oleh karena kita gereja mau ikut kemana tabut Tuhan membawa kita. Amen. Dan kalau kita dibawa dalam tabut itu bergerak kemanapun, kita mesti mengiyakan. Walaupun saya mengerti, itu bukan hal yang mudah. Tapi yang kedua, yang terakhir, perhatikan baik-baik saudara. Dari firman tadi, Paulus berkata, hanya dengan kematiannya, kita serupa dengan Kristus. Kita mau kenal kuasa kebangkitannya, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, ya kan? Tapi tidak ada cara lain untuk Anda serupa dengan Kristus. Harus lewat kematiannya. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Saya teringat tahun lalu Tuhan beri saya mimpi. Dan mimpi itu menguatkan saya sampai dengan hari ini. Tadi siang ada teman yang cerita, dia ingat
komik Hans Christian Andersen, kalau Anda gemar baca. Zaman saya kecil itu sangat terkenal sekali. Dan dia masih ingat cerita tentang orang yang harus dapatkan mutiara di sebuah gua yang mengerikan. Dan intinya hanya satu, fokus. Tapi fokus itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Anda tahu dalam interaksi itu, seringkali perkataan manusia bisa membuat kita luntur dan kita goyang. Orang ngobrol dengan orang, kalau Anda tidak pas, itu bisa saling mempengaruhi dan bahkan mempengaruhi secara tidak baik. Teman saya tadi berkata begini, saya ingat komik Petruk Gareng katanya. Oh ya, terus dia cerita begini. Satu hari Petruk bertemu dengan Gareng. Petruk dan Gareng itu punya kehidupan berbeda. Si Petruk ini takut sama istrinya. Jadi Petruk disuruh apapun, disuruh kayak jongos sama istrinya. Istrinya suruh gini. Ya, Petruk itu takut sama istrinya. Disuruh apapun dia nurut, ditindas habis sama istrinya. Luar biasa. Sedangkan Gareng kebalikan. Dia menindas habis istrinya. Satu hari Petruk ngomong sama Gareng, berkata, kamu ini enak ya, diladeni terus sama istrimu. Apapun yang ngerjain istrimu. Terus Gareng bertanya, kenapa kamu kok tidak seperti aku, Petruk? Ya kan aku kasihan sama perempuan. Sudahlah biar dia seneng. Aku ditindas gak apa-apa katanya gitu. Wong aku cinta dia loh. Biarinlah dia nindas seneng-senengnya dia katanya gitu. Lalu Petruk tanya sama Gareng, Gareng kenapa kamu kok begitu? Dia berkata, iyalah. Dia berkata, kan suami harus tetap kepala dari istri. Pokoknya aku tetap mau di atas. Pembicaraan itu tanpa mereka sadari masuk di hati mereka. Seminggu kemudian keadaan berbalik. Di rumah tangga Petruk ganti menindas istrinya. Sedang di rumah tangga Gareng ditindas oleh istrinya. Dan Gareng berkata, iyalah aku cinta dia kok, gak apa-apalah aku ditindas sekarang. Dan Petruk berkata, aku kepala rumah tangga, aku yang mesti berkuasa. Jadi akhirnya mereka tidak ada perubahan, hanya tukar tempat saja, saling tindas menindas saudara sekalian. Kenapa cerita Petruk Gareng? Saya juga nggak tahu. Tapi saya berkata bahwa hubungan kita satu dengan yang lain bisa seperti itu. Terjadi tukar-menukar, perbedaan pandangan itu bisa baik, bisa tidak baik. Tapi saya mau cerita mimpi saya. Dan saya harap membuat Anda mengerti. Dalam mimpi itu saya itu lagi jalan, saudara. Saya harus menuju ke sebuah tempat tertentu. Dan ketika saya jalan, tiba-tiba jalan yang saya tapak ini berhenti. Ada sungai gede sekali yang derasnya luar biasa. Dan tidak mungkin diseberang, derasnya luar biasa. Saya berhenti dan saya bilang, waduh ini sungai dalam dan deras banget. Saya bilang, waduh aku gak mungkin nyebrang ini. Tiba-tiba ada seseorang tanya dengan saya, Pak, Bapak mau kemana? Saya bilang, aku mau ke sana. Tapi ini aku gak mungkin nyebrang. Dia berkata, iya, ini tidak mungkin diseberangi. Terus saya berkata, untuk ke sana gimana caranya? Cuman satu Pak caranya. Bapak lewat jembatan di atas itu. Itu jembatannya, menurut saya sih gak terlalu panjang. Mungkin ya, menurut saya, dari ujung situ sampai ujung situ aja. Nggak terlalu panjang. Nah, saya bilang, oke, saya akan seberangilah jembatan itu. Orang ini berkata, Pak, sebelum Bapak seberangi, saya mau cerita dulu. Itu jembatan, isinya orang-orang mengerikan. Pembunuh, orang-orang perampok, pemerkosa, semua bajingan, semua gangster paling jahat ada di jembatan itu. Dan dia berkata, nyaris tidak ada orang bisa lewat loh Pak. Nyaris tidak ada. Banyak yang langsung pulang dan banyak yang jadi korban di situ. Waduh, saya dengar gitu kader, di mimpi saya bilang, waduh, aku nggak mungkin. Tiba-tiba ada seorang bapak tua dekati saya dan dia berkata, nak, kamu mau kemana? Saya bilang, Pak, saya mau ke sana. Dia bilang, sudahlah, ayo mampir ke rumahku, kamu tak ajai makan dulu. Saya dibawa ke rumahnya. Dia tinggal dengan anak lakinya yang beberapa tahun lebih muda dari saya.
Saya diajak makan, diberi sajian makanan mewah, saudara. Suatu meja besar penuh makanan. Saya masih ingat, dia di ujung sana, saya di ujung sini. Lalu anaknya dia di sebelah kirinya dia. Lalu kemudian, dan dia gerak dekat saya, jalan ke sana, kami makan. Saya nggak bisa makan banyak, karena saya tahu yang saya hadapi mengerikan, dan jujur tidak punya nyali saya. Lalu kemudian, Bapak ini berkata, nyaris tidak ada loh orang yang bisa melewati. Sebagian besar kembali, beberapa orang jadi korban di situ. Terlalu mengerikan. Dia berkata, itu terlalu mengerikan. Dan dia berkata, semua yang paling ganas, paling jahat, ada di situ. Dan kamu harus bisa melewatinya. Saya bilang, aku ini bukan tukang berantem. Aku juga bukan orang yang bisa perang bunuh-bunuhan. Aku gak mungkin ngatasi mereka. Dia bilang, iya, memang berat sekali. Tiba-tiba si anak laki itu ngomong sama saya, boleh nggak saya temani kamu? Bapaknya bilang, ya kalau kamu mau temani boleh. Si anak berkata, boleh nggak aku temani kamu? Kita lewati jembatan itu sama-sama. Saya bilang, loh, kalau ditemani aku terima kasih lah. Minimal mati ada temannya, saudara. Lalu kemudian dia ngomong gini, cuma ini syaratnya. Kamu jalan harus lihat ke depan. Jangan dengar omongan mereka, karena mereka akan memprovokasi kamu. Kalau kamu noleh, ketemu mata, itu mereka bisa serang kamu. Dan kamu tidak boleh jalan lebih cepat atau lebih lambat dari jalanku. Kamu harus tepat di sebelahku. Aku sudah bolak-balik lewati tempat itu. Aku ngerti bagaimana cara melewatinya. Pokoknya kamu diprovokasi seperti apa, jangan goyang, fokus ke depan. Pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, terus jalan pokoknya. Bisa nggak? Saya bilang, oke, saya berkata gitu. Lalu jalan, masuk ke depan itu, saya lihat saudara, itu mengerikannya luar biasa. Saya lihat orang dibunuh, orang dicincang, ngeri banget. Saya bilang, waduh gawat ini. Dan dia bilang, terang ya, ke depan, jangan perhatikan omongan orang. Saya jalan, tiap langkah itu rasanya kayak ribuan langkah loh. Lama sekali. Dan itu orang mulai menghina, orang mulai mengejek, orang memprovokasi. Kepengennya sih noleh berkata, lu mau apa lu? Katanya gitu. Nyakitin banget saudara. Semua yang dia bisa hina akan dilontarkan sebagai penghinaan. Yang di sebelah saya ini, anak ini cuma pegangi saya. Jawil terus. Pokoknya dia mau coba ingatkan saya, fokus ke depan. Jalan, saudara. Jalan. Wah, saya berkata, itu mimpi termasuk yang paling mengerikan yang pernah saya alami dalam mimpi itu, saudara. Itu sudah ngeri banget. Beberapa mendekat, dekat banget. Sudah mau pukul saya. Dia bilang, diemin, lihat ke depan. Rupanya kalau kita nggak kepancing dalam kita, dia nggak bisa punya akses untuk ngelabrak kita. Dia bilang, fokus ke depan. Diam, dengar apapun, diam aja. Pura-pura tuli, lihat ke depan. Dan waktu sampai akhirnya saudara, di ujung jembatan itu, seorang ibu menyerahkan seorang bayi pada saya. Dia berkata, ini buat kamu. Dia berkata, selamat ya, kamu sudah lolos dari semuanya ini. Dia bilang, tidak banyak yang bisa lewat. Selamat katanya. Dan tiba-tiba jalan terbuka di depan saya. Dan saya tahu tempat itu segera saya bisa tempuh dan datangi. Saya terbangun. Dan Roh Kudus berkata, saya bilang, Tuhan, apa arti mimpi ini? Ini mimpi bukan mimpi baik secara daging. Ini mimpi mengerikan sekali. Dia bilang, nak, satu hari kelak kamu akan tahu. Kamu akan melewati sesuatu. Dan kamu harus belajar tutup telingamu. Dan fokus kepadaku. Nanti kamu bisa ngerti bahwa kamu akan sampai ke seberang. Kalau kamu goyang fokusmu, bahaya sekali. Saya masih ingat sebulan yang lalu, atau 2 minggu lalu, sebulan lah, saya berdiri di indoor dari Holy Stadium jam 5 lebih, saudara. Saya lihat gelombang manusia masuk ke Holy Stadium. Saya lihat mulai dalam waktu singkat penuh cepat sekali.
Tiba-tiba hati saya hancurlah. Saya tahan air mata saya. Seperti seseorang di samping saya rangkul pundak saya. Dan saya tahu itu Tuhan sih. Dia berkata pada saya gini, tidak mungkin kan tidak ada harga yang harus dibayar. Tidak mungkin kan nak, kamu diam ongkang-ongkang dan kamu dapat ini. Tidak mungkin. Dan dia berkata, murahkan harganya dibandingkan lihat puluhan ribu orang kamu bawa masuk dalam kerajaan surga. Anda mau nginjil pakai cara apa? Bawa puluhan ribu jiwa datang ke Tuhan. Dan dia berkata tidak mungkin karena tanpa harus ada harga yang mesti dibayar. Saya bilang iya Tuhan, tidak mungkin tanpa harga yang harus dibayar. Saya beritahu demi kasih Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Kalau Anda ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, Anda masih muda loh saudara. Saya tantang Anda untuk hidup tidak kedagingan. Saya tantang saudara tidak hidup hanya untuk cari kekayaan. Sejujurnya hati saya rada gelisah hari-hari ini. Anda tahu kenapa? Sebab dari semua fasilitas yang Tuhan berikan ke kita di tahun ini, hampir semuanya bukan dari jemaat di tempat ini. Orang lain sudah Tuhan pakai, dan hampir tidak ada yang dari jemaat di tempat ini. Saya bilang Tuhan, tidak adakah orang yang layak dan bisa jadi berkat di tengah-tengah kami sendiri. Mobil klinik itu, bus, dapur umum, mobil untuk katarak, tidak ada satupun. Ada sih sebagian, tapi hampir tidak ada. Itu dari korban jemaat sendiri. Saya bilang kalau tidak ada satupun yang cukup punya uang untuk berani invest begitu besar buat kerajaanmu, saya bilang bagaimana kami bisa ikut menikmati tuaian Tuhan pada akhir zaman. Sedih saya sebetulnya saudara. Tapi saya berdoa, bukan membuat Anda terus cari uang gila-gilaan, tapi biarlah jadi jeritan hatimu. Alangkah luar biasanya kalau jiwa-jiwa itu dibawa ke Tuhan, dan bagian dari itu adalah taburan hidup saudara. Gak ada tuh. Hampir tidak ada. Dari gereja ini hampir tidak ada. Saya berdoa, Tuhan beri Anda hatilah mengerti. Saya tahu ada begitu banyak korban, ada banyak orang yang masak, ada banyak orang yang lakukan banyak hal. Tapi sedih hati saya sebetulnya. Saya bilang Tuhan, betulkah Engkau perlu pakai orang di luar sana untuk mengerjakan apa yang Engkau kerjakan di tempat ini? Karena nyaris tidak ada dari gereja ini yang taruh hidup dan uangnya dalam jumlah yang gitu, dan berkata, aku tahu ini Tuhan. Saya hanya khawatir dua kemungkinan sih. Anda tidak yakin ini Tuhan, atau sebetulnya memang Engkau berkata, kami gak punya apa-apa. Kalau itu yang kedua masalahnya, saya berdoa di tengah-tengah kita, kalau akan muncul orang-orang yang hidupnya diberkati Tuhan dan tahu memberi dan membiayai pekerjaan Tuhan. Saya berdoa apa yang Charles Niman khotbahkan, raja itu menyediakan provision, itu akan terjadi. Bukan harus imamnya. Lucu kalau imamnya yang mesti memberikan vision dan cari provisionnya sebetulnya. Tapi itu yang terjadi. Tapi saya berdoa, Tuhan akan bangkitkan di antara kita orang-orang yang kenal Tuhan. Dalam setahun kekuatan kita akan habis. Caranya bagaimana? Dua hal. Izinkan rohnya membawa kita menempuh jalan baru. Tapi yang kedua, Anda mesti berani bayar harganya
untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari berdiri sama-sama saudara. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Dan biar berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita hari ini. Dan kita akan muliakan namanya. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan.